Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Jabar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurah limpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan bertemu pada siang hari ini dalam rangka melaksanakan salat zuhur berjamaah. Dan semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya sampai dengan akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, perlu kita syukuri bahwa Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini masih diberi kesempatan sholat berjamaah di masjid yang kita cintai. Ini sholat berjamaah ini kalau kita lihat dari keutamaan ini sederhana, yaitu akan mendapatkan 27 kali pahalanya. Secara teori seperti itu, tapi kalau kita lihat prakteknya, itu orang bisa terperangah. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sholat di rumah dikasih 1 domba, kemudian kalau ke masjid dikasih 27 domba, pasti orang berlomba-lomba datang ke masjid. Karena domba itu nyata akan lucunya gitu. Kalau di rumah orang sholat, nah itu waktu anak kecil dulu ya. Kalau sholat di rumah dikasih 1000. Tapi kalau di masjid dikasih berapa? 27.000. Pasti semuanya berbondong-bondong ke masjid. Cuman karena nanti pahalanya 27 kali. Orang cuma kali, tidak sadar itu besar sebenarnya. Dan jutaan orang di alam kubur sana itu pengen kembali ke muka bumi ini untuk melaksanakan sholat dan ingin berjamaah di masjid. Bersyukur Bapak Ibu sekalian mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang masih menyempatkan diri pada siang hari ini tengah-tengah kesibukannya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini. Itu yang perlu kita syukuri. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini, pada kesempatan yang singkat ini, saya akan membahas sedikit mengenai jual beli. Jual beli itu suatu aktivitas yang pasti kita lakukan. Tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang tidak terlibat dengan jual beli. Di mana rukun jual beli itu adalah ada pembelinya, ada penjualnya, ada barang yang dibelinya, dan ada ijab qabulnya, serah terima barangnya. Ini rukun. Sama juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat ada rukunnya, nikah juga ada rukunnya. Jual beli juga ada rukunnya. Nah, di samping rukun harus terpenuhi, jual beli itu juga harus terpenuhi syarat-syarat jual belinya. Nah, salah satu syarat jual beli itu adalah tidak boleh ada ketidakjelasan. Atau dalam hukum fikih itu disebut dengan goror. Goror itu tidak jelas, ketidakjelasan. Baik ketidakjelasan pelaku, pembeli atau penjualnya, maupun ketidakjelasan benda-benda yang diperjualbelikan. Nah, goror atau ketidakjelasan itu dalam kitab-kitab yang membahas tentang jual beli ada yang sering dibahas 7 hal ya yang menjadi sorotan para ulama yang sering terjadi pada zaman dulu. Sekarang juga masih terjadi, sering terjadi. Yang pertama lah disebut dengan jual beli munabazah, yaitu jual beli. Mungkin kalau kita di pasar dulu ya, sekarang udah jarang terjadi ya. Ada banyak barang, ini harga 10.000, ini harga 50.000, ada harga 100.000, ada harga 5.000. Di harganya nggak sama. Nah, pedagang ngomong seperti ini, saya lemparkan dagangan ini kepadamu, mana yang mengenaimu harganya 10.000. Artinya di sana apa? Tidak jelas. Yang dipegangnya itu ada yang harga yang 5.000, ada yang 10.000, ada 20.000, ada 30.000. Tapi dilemparkan kepada pembelinya, mana yang mengenai Anda harganya 10.000. Itu dilarang dalam Islam. Jual beli seperti itu
dilarang dalam Islam. Artinya apa? Terjadi ketidakjelasan. Jual beli itu harus jelas, harganya berapa jelas, bendanya apa jelas. Tidak boleh ada ketidakjelasan, itu namanya goror. Goror seperti itu dilarang dalam jual beli. Nah, jual beli yang mengandung goror, yang mengandung larang tersebut, jelas hukumnya tidak sah jual belinya, atau jual belinya menjadi haram. Kalau jual belinya haram, berarti apa? Perpindahan kepemilikan juga tidak sah. Karena jual beli itu pada prinsipnya adalah memindahkan hak dari penjual kepada pembeli. Karena jual belinya dianggap jual beli terlarang, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Itu yang pertama. Jadi dilemparkan barangnya. Barang ini harganya bermacam-macam ya. Di sini yang menyebabkan tidak jelas itu. Ada 10.000, ada 20.000, ada 5.000, ada 100.000. Dilemparkan. Mana yang mengenai Bapak, yang Bapak bisa ambil satu, harganya 10.000. Yang tidak jelas itu kan. Mungkin keambil yang 5.000, mungkin keambil yang 10.000, mungkin keambil yang 50.000. Itu yang pertama. Itu jual beli seperti itu adalah dilarang di dalam Islam. Yang kedua adalah jual beli yang dilarang juga, yaitu jual beli kayak menyentuh. Sama seperti tadi juga, barangnya macam-macam. Barangnya macam-macam. Silakan Bapak sentuh 100 itu nggak perlu lihat. Barangnya sama. Ada yang harga 5.000, ada yang 10.000, ada yang 50.000. Pokoknya silakan bejam mata, ambil salah satu, mana yang keambil harganya 10.000. Itu juga tidak boleh. Artinya apa? Tidak jelas kan, barangnya tidak jelas yang mana, objek itu yang mana. Karena salah satu syarat dalam jual itulah objeknya jelas dan bisa serah terimakan. Dan kita bernegosiasi dengan harganya. Kalau barangnya tidak jelas, maka jual itu menjadi tidak sah. Yang kedua. Jadi yang pertama dengan cara melempar mana yang bisa diambil itu harga sekian. Yang kedua dengan meraba-raba menyentuh tapi nggak boleh lihat. Nah, itu juga tidak boleh. Yang ketiga mirip, yaitu terkumpul barang-barang. Nanti perlombaan Agustus sering seperti itu. Terkumpul barang-barang harganya macam-macam. Kita lempar. Mana yang kena lemparan kita, itu harganya sekian. Jadi bisa harganya yang 5.000, bisa yang 10.000, bisa yang 50.000, tergantung lemparan kita. Artinya tidak jelas kan. Harusnya jelas jual belinya. Ini handphone, harganya berapa? 1 juta. Oke, saya beli 1 juta, jelas barangnya. Ini barangnya, ini harganya. Nah, ketiga bentuk tadi itu, yang pertama yang ngelempar, mana yang menjadi hak kamu, yang kepegang sama kamu. Yang kedua adalah dengan cara meraba, tidak boleh melihat. Yang ketiga dilempar pakai kerikil. Itu bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam. Dan jual belinya tidak sah. Kalau tidak sah berarti artinya apa? Jual beli yang haram. Dan kepemilikannya dari penjual kepada pembeli jadi tidak terjadi. Ini apa? Kita tak memakai barang orang lain. Itu yang keempat. Yang ketiga itu. Yang keempat adalah, nah ini juga sering terjadi kan. Hablul habalah. Jadi menjual anak onta zaman dulu, ya, yang onta zaman dulu, tapi nanti diberi kapan? Setelah ontanya lahir gitu. Kapan? Nggak tahu. Nah, ini mengandung banyak sekali ketidakjelasan dalam sekarang juga sering terjadi. Dulu memang seperti di zaman Rasul, tapi sekarang banyak hal yang serupa terjadi. Contoh, Bapak akan saya ajarkan sampai bisa. Sampai bisa itu goror. Karena kita nggak bisa yakin dia bisa atau tidak bisa. Bapak, saya bimbing bisnis sampai sukses. Berarti suksesnya kapan? Nggak tahu kapan. Nah, itu juga termasuk hal yang goror. Bapak, saya bimbing sampai punya penghasilan 20 juta per bulan. Tahunya nggak pernah nyampe gimana? Nah, itu juga goror. Akan menimbulkan perdebatan. Bapak boleh bayar saya bimbing Bapak berbisnis sampai Bapak punya penghasilan 100 juta per bulan. Kalau nggak nyampe gimana? Buru mati salah satu gimana? Itu mengandung unsur ketidakjelasan sebetulnya. Sekarang banyak seperti itu ya. Walaupun disebutnya pada saat itulah menunggu anak unta lahir, tapi sekarang kejadian sama banyak sekali. Coba tadi itu memberikan batasan-batasan waktu yang tidak jelas dan tidak terukur. Harusnya seperti ini. Bapak, saya didik berbisnis, Bapak bayar ke saya 5 juta selama 1 bulan. Jelas itu kan? Atau saya bimbing selama 1 tahun Bapak bayar sekian. Tapi kalau sampai dengan sukses, sampai dengan berpenghasilan sekian, itu kan gak ada ukurannya.
bisa tercapai dan bisa tidak tercapai. Nah, itu juga bentuk gharar. Ya. Itu bentuk lain dari yang nomor 4 tadi. Yang nomor 5 yang termasuk dalam hal yang gharar juga ya, gharar juga. Tapi saya nggak tahu kenapa ini ulama mengelompokkannya ke dalam jual beli gharar ya. Yaitu mengambil upah atas perkawinan pejantan. Kalau kita punya sapi kan gitu ya, punya apa gitu kan, suka dipinjam pejantannya gitu ya. Nah itu juga Rasul melarang mengambil upah untuk meminjamkan pejantan itu. Jadi kalau kita tanya, kita pinjam sapinya selama 2 hari bayar sekian, itu nggak boleh. Hadis Rasul telah melarang itu. Tapi ada sahabat yang bertanya bahwa dulu kata sahabat, kami pernah meminjam pejantan, kemudian kami pakai, tapi setelah itu kami kasih hadiah, boleh nggak? Rasul katakan, oh boleh kalau begitu. Artinya apa? Tidak diakadkan di awal. Kita pinjam sekian, kemudian sekian lama, kemudian dikasih upah sekian lama, itu nggak boleh. Tapi setelah kita pinjam, kita berikan ucapan terima kasih belakang. Rasul membolehkan hal seperti ini. Juga termasuk gharar, seperti yang saya katakan tadi. Saya nggak tahu kenapa ulama mengelompokkannya meminjamkan pejantan itu termasuk ke dalam jual beli gharar. Saya nggak tahu kenapa alasannya. Kemudian yang nomor 6 yang dianggap sebagai jual beli yang tidak jelas juga, jual beli gharar. Nah ini banyak terjadi sekarang. Jual beli buah-buahan yang masih di pohonnya selama sekian waktu. Saya punya kebun pepaya, kelihatan buahnya bagus. Tetangga saya bilang, Pak, saya kasih Bapak uang sekarang 1 miliar, tapi saya ngambil selama 5 tahun. Itu nggak boleh. Menjual hasil buah-buahan selama waktu tertentu yang belum tentu panennya berapa, itu nggak boleh. Kenapa? Nggak jelas juga. Ada ketidakjelasan. Mungkin untung penjual, mungkin untung pembeli. Nah itu tidak boleh. Islam itu mengatur nggak begitu. Islam tegas saja. Ini punya barang saya beli sekian. Nggak boleh seperti itu. Itu jadinya apa? Untung-untungan, tidak jelas kan. Bahkan untuk kasus ini termasuk dalamnya unsur perjudian, seperti untung-untungan, maisir, nggak boleh juga. Jadi membeli hasil buah-buahan untuk jangka waktu tertentu. Ini masih sering terjadi di tempat-tempat kita, mungkin di lahan-lahan perkebunan misalkan ya. Kita tanam pepaya, kelihatan bagus tumbuhnya, oh nih pepaya lagi mahal nih, langsung kita gambling. Saya beli ya sekian ya, tapi saya mengambil hasil selama 2 tahun. Nah, tidak boleh. Itu termasuk unsur yang gharar juga di dalam Islam. Dimasukkan dalam ketidakjelasan dalam jual beli, atau termasuk ke dalam jual beli yang gharar. Jual beli gharar hukumnya haram dan jual belinya menjadi tidak sah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yang menjadi contoh, tapi yang sampai itu hanya contoh ya. Masih banyak yang lain ketidakjelasan ya dalam jual beli itu. Misalkan begini, Pak, saya jual mobil saya, tapi mobil saya tuh mesinnya nggak tahu di mana sekarang. Pokoknya saya jual kayak gitu aja. Bapak mau beli nggak? Kira-kira apa yang kebayang oleh pembeli coba? Ini kalau saya beli bisa untung, bisa rugi, kan nggak jelas gitu ya. Ini kalau mesinnya ketemu jadi bisa jalan mobilnya, kalau nggak ketemu nggak jalan mobilnya, kan begitu kan. Nah, ada unsur ketidakjelasan. Mungkin pada saat itu belum contohkan ya, karena belum ada kejadian seperti itu. Sekarang banyak kejadian seperti itu. Kita beli kondisi apa adanya kan gitu kan. Nah, yang terakhir yang diambil contoh dalam kitab-kitab jual beli itu adalah jual beli buah-buahan atau biji-bijian sebelum tampak matangnya. Kalau tadi dijual per tahun kan, ini enggak tampak matangnya. Misal mangganya itu kelihatan udah masih muda nih, masih muda. Kemudian kita bilang, mau nggak beli itu mangga saya? Itu kira-kira hasil bisa 20 kilo. Kalau misalkan ditunggu matang 20 kilo kali 20 ribu mungkin 4 jutaan. Sekarang karena belum matang saya jual 1 juta aja misalnya. Itu juga dilarang. Kenapa dilarang? Karena ada unsur ketidakjelasan juga di situ. Apa tidak jelasnya? Mangganya itu bisa mungkin matang, mungkin enggak kan? Mungkin ada ulatnya gitu. Jadi ada unsur juga di samping unsur ketidakjelasan atau gharar, itu juga mengandung unsur maisir di situ atau perjudian, untung-untungan. Kalau kebetulan mangganya matang semua berarti untung, tapi kalau mangganya ada yang separuh matang, separuh enggak misalkan berarti pas-pasan. Tapi kalau semuanya mangganya ulat misalkan berarti rugi kan? Berarti ada unsur untung-untungan. Itu tidak boleh dalam Islam. Islam itu jelas, tegas.
Saya beli handphone harga sekian, ini barangnya, silakan coba. Itu jelas. Jadi kalau yang pertama tadi adalah menjual buah-buahan per tahun, per bulan, atau per waktu tertentu, juga tidak boleh. Yang kedua adalah menjual buah-buahan yang belum jelas kematangannya. Nah, beda dengan yang kasus ini, misalkan nih, saya misalkan perlu buat beli pupuk ke lahan mangga saya. Bedakan kasusnya Pak ya. Saya perlu pupuk untuk memupuk lahan mangga saya. Mangga saya belum berbuah, masih berputik, tapi saya perlu pupuk. Kemudian saya bilang kepada teman saya, mangga ini nanti kalau jadi harganya 20.000 per kilo. Sekarang saya jual harganya 10.000 per kilo. Bapak bayar uang sekarang untuk saya belikan pupuk biar mangga jadi berbuah. Kalau itu boleh nggak? Boleh kalau itu. Itu namanya akad salam. Jadi kita mesan barang yang belum ada, tapi syaratnya adalah berbuah depan. Tapi kalau seandainya mangganya nggak jadi berbuah, kita wajib mencarikan mangga yang sama. Artinya apa? Yang dijual bukan itu, tapi spek itu yang kita jual. Bapak, saya jual mangga harum manis yang sekarang kondisinya masih belum matang, tapi matangnya 3 bulan lagi. Harum manis kira-kira sekilo isinya sekian gitu. Kalau nanti sebulan lagi mungkin harganya 20.000, tapi sekarang harganya 10.000. Tapi Bapak wajib bayar di depan. Itu boleh kalau gitu. Artinya apa? Yang kita jual bukan barangnya itu, tapi barang yang serupa dengan itu. Itu menjadi jaminan. Itu boleh. Itu namanya akad salam. Barangnya nanti belakang, uangnya di depan. Itu boleh kalau gitu. Nah, ini sedikit bedanya. Ya, sedikit bedanya. Kalau yang tadi kan beda ya. Kita menjual barang ini. Barang ini harganya 10.000, nanti matangnya sebulan lagi. Kalau nggak matang gimana? Ya rugi kan orang pembeli. Tapi yang kedua tadi bukan begitu maksudnya. Saya perlu mangga harum manis yang kira-kira sekilo itu isinya 3. Oke, nggak apa. Saya punya. Tapi punya kapan? 1 bulan lagi punya. Tapi uang minta sekarang. Boleh nggak? Boleh seperti itu. Nah, akad salam namanya. Itu konsep itu yang sering digunakan dalam jual beli dropshipper sekarang. Mungkin akan kita bahas di kesempatan yang lain tentang dropshipper. Baik, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu yang pengen melihat kajian-kajian sebelumnya bisa masuk ke YouTube. Masuk YouTube, ketik Al-Jabbar Kahar Mulyani, bisa lihat tentang jual beli. Banyak sekali yang sudah kita bahas di sini. Baik, sekian terima kasih. Semoga Bapak Ibu sekalian mendapat rahmat Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.